bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you watch it, you're not getting free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Hai, perkenalkan nama aku Dita Yulianti dengan NIM 210628. Di sini aku bakal mengulas sedikit materi manajemen operasional dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Selamat menonton. Organik dan lingkungan kerja. Organik adalah studi tentang interaksi antara manusia dan lingkungan kerja mereka. Tujuan dari organik adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan atau produktivitas karyawan. Terus selanjutnya ada analisis metode. Analisis metode adalah proses untuk mempelajari dan mengevaluasi metode atau prosedur yang digunakan dalam suatu aktivitas atau pekerjaan. Tujuan dari analisis metode adalah untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dan kualitas hasil kerja. Tempat kerja visual. Tempat kerja visual mengacu pada lingkungan kerja yang dirancang untuk memaksimalkan penggunaan visual dan memastikan kenyamanan serta efisiensi bagi para pekerja. Yang selanjutnya ada standar tenaga kerja. Standar tenaga kerja merujuk pada pedoman atau aturan yang ditetapkan untuk mengatur kualifikasi kompetensi dan kinerja kerja dalam suatu bidang atau sektor tertentu. Yang selanjutnya ada etika. Etika merujuk pada prinsip-prinsip moral dan perilaku yang mengatur tindakan dan interaksi manusia, serta bagaimana kita seharusnya bertindak dalam berbagai situasi. Selanjutnya yaitu manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok merupakan aktivitas yang melibatkan pengelolaan aktivitas yang terkait dengan arus barang dan jasa dari pemasok hingga pelanggan akhir dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif, memaksimalkan nilai, meningkatkan efisien, dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Menurut Robert B. Hanfield and Ernest L. Nichol, tahun 1999 menyebutkan manajemen rantai pasok sebagai pengelolaan aktivitas yang melibatkan perencanaan, perdagangan, produksi, pengiriman, dan pengelolaan kembali produk atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien dan efektif. Kepentingan strategis rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan menggambarkan koordinasi serta aktivitas rantai pasokan dimulai dengan bahan mentah dan akhirnya dengan pelanggan yang puas. Dengan demikian, rantai pasok mencakup pemasok dan produsen atau penyedia jasa dan distributor, grosir atau pengecer yang menyerahkan produk atau jasa kepada pelanggan akhir. Tujuan dari manajemen rantai pasokan adalah untuk menyusun rantai pasokan guna memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaatnya bagi konsumen akhir. Strategi 6 sumber. Jadi rantai pasokan itu memiliki 6 strategi. Yang pertama ada banyak pemasok, sedikit pemasok, ventura bersama, jaringan kairetsu, integrasi vertikal, perusahaan virtual. Rantai pasok juga memiliki resiko.
Resiko rantai pasokan yang timbul dalam kegiatan rantai pasokan seperti penjadwalan, teknologi, dan biaya tidak pasti. Resiko pada supply chain risk management berkaitan dengan kegagalan pemasok dalam pemasok barang sehingga permintaan konsumen tidak terpenuhi. Sedangkan menurut Page et al. 2003 dalam Handayani 2016 yaitu resiko internal termasuk resiko dalam proses dan kegiatan pengendalian. Resiko eksternal termasuk subkategori permintaan dan resiko penawaran. Resiko eksternal lainnya termasuk resiko lingkungan, subkategori yang berdampak. Manajemen logistik. Manajemen logistik merupakan suatu ilmu pengetahuan dan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan serta penghapusan material atau alat-alat. Tujuan dari logistik adalah menyampaikan barang ke unit yang meminta dalam keadaan yang baik, tidak kekurangan secara mutu, kualitas maupun jumlah. Yang selanjutnya ada manajemen distribusi. Manajemen distribusi adalah proses yang digunakan oleh organisasi bisnis untuk mengawasi pergerakan barang dari pemasok, produsen, grosir, dan distributor ke pelanggan akhir. Mulai dari pembeli bahan baku dari pemasok hingga penyediaan produk akhir kepada pelanggan, ada banyak proses dan aktivitas yang terkait dalam manajemen distribusi. Materi selanjutnya ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Persediaan meliputi yang pertama ada barang yang dibeli atau disimpan untuk dijual kembali. Yang kedua ada barang yang telah diproduksi. Yang ketiga ada barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi. Yang keempat ada bahan serta kelengkapan proses produksi. Yang kelima ada bahan pembantu atau persediaan habis pakai atau office supplies inventory. Selanjutnya ada fungsi manajemen persediaan. Yang pertama ada mengantisipasi kekurangan persediaan. Yang kedua ada mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Yang keempat ada menjamin lancarnya proses produksi. Faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Yang pertama ada permintaan pasar. Yang kedua ada proses produksi dan pengadaan. Yang ketiga ada lifetime supplier. Yang keempat ada teknologi dan sistem informasi. Yang kelima ada kondisi ekonomi. Yang keenam ada kebijakan penjualan dan diskon. Yang ketujuh ada perubahan teknologi. Keputusan dalam manajemen perusahaan. Saran akhir dari manajemen persediaan adalah untuk meminimumkan biaya dalam perubahan tingkat persediaan. Mempertahankan tingkat persediaan yang optimum diperlukan jawaban atas dua pertanyaan mendasar sebagai berikut. Yang pertama, kapan melakukan pemasaran? Yang kedua, berapa jumlah yang harus dipesan? Selanjutnya ada biaya dalam keputusan persediaan. Yang pertama, biaya pemesanan atau ordering cost. Yang kedua ada biaya penyimpanan atau carrying cost atau holding cost. Yang ketiga ada biaya kekurangan persediaan atau stock out cost. Yang keempat ada biaya yang dikaitkan dalam kapasitas. Yang kelima ada biaya bahan atau barang itu sendiri. Selanjutnya ada menetapkan persediaan. Kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Suatu contoh. Yang pertama, persediaan terlalu kecil. Contoh yang kedua, hilangnya kesempatan untuk memperoleh laba. Yang ketiga, persediaan terlalu besar. Yang keempat, adanya biaya besar.
memperkecil laba, memperbesar resiko. Materi yang selanjutnya ada perencanaan agregat dan SOP. Perencanaan agregat adalah strategi yang digunakan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan sumber daya dengan permintaan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya. Perencanaan agregat melibatkan peramalan permintaan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Tetapi biasanya perencanaan agregat difokuskan pada rencanaan jangka menengah antara 3 hingga 12 bulan. Perencanaan ini dilakukan oleh manajemen senior dan menengah untuk memastikan semua tingkat produksi yang dinyatakan dalam kelompok atau pamali produk agregat terfokus pada perlu merinci. Metode-metode perencanaan agregat, yang pertama ada metode tebal dan grafik, yang kedua ada metode matematis, yang ketiga ada metode transportasi. Yang selanjutnya ada tentang perencanaan kebutuhan material MPR dan EPR. Permintaan dependen MPR didasarkan pada permintaan dependen. Permintaan dependen adalah permintaan yang disebabkan oleh permintaan terhadap item level yang lebih tinggi. Misalnya permintaan akan mesin otomotif, roda merupakan permintaan dependen yang tergantung pada permintaan otomobil. MPR digunakan pada berbagai industri terutama yang berkarakteristik job shop, yakni industri yang memproduksi sejumlah produk dengan menggunakan peralatan produksi yang relatif sama. MPR tidak akan cocok bila ditetapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk dalam jumlah yang relatif sedikit. Struktur MPR. Jadwal produksi induk atau Master Production Schedule yang menunjukkan jumlah dan waktu produk jadi yang akan diproduksi. Daftar kebutuhan bahan atau Bill of Material yang menunjukkan komposisi dan kualitas bahan yang digunakan untuk membuat setiap produk jadi. Catatan persediaan dan pembelian Inventory and Purchase Record yang menunjukkan jumlah persediaan yang tersedia, yang dipesan, dan yang digunakan untuk setiap bahan. Waktu tunggu atau lead time yang menunjukkan lama waktu yang digunakan untuk mendapat atau memproduksi setiap bahan. Manajemen MPR. Manajemen rantai pasok adalah usaha untuk mengintegrasikan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas rantai pasok, pembukaan suatu produk untuk meningkatkan efisiensi operasi, kualitas, dan layaknya kepada pelanggan. Menurut Punjaga 2015, dalam perusahaan manufaktur yang menerapkan manajemen rantai pasok ada 5 pengembangan utama, yaitu pengembangan produk, pengadaan, perencanaan, pengendalian, produksi, dan pengiriman. Perluasan dari MPR. MPR mengalami beberapa perluasan seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis, yaitu MPR 2 atau Manufacturing Resource Planning adalah perluasan dari MPR yang tidak hanya menentukan kebutuhan material, tetapi juga sumber daya lain seperti tenaga kerja, mesin, dan biaya-biaya. MPR 2 juga melibatkan fungsi lainnya seperti keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia dalam perencanaan produksi. MPR 3 atau Manufacturing Research Planning 3 adalah perluasan dari MPR 2 yang meningkatkan akurasi peramalan, permintaan, penggunaan sumber daya, dan penyesuaian MPS. MPR 3 juga memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti kondisi pasar, persaingan, dan regulasi. MPR 9000 atau Manufacturing Research Planning 9000 adalah perluasan dari MPR 3 yang merupakan sistem manajemen manufaktur yang berintegritas dan dengan fungsi-fungsi lain seperti inventory, penjualan, pembelian, dan buku besar. MPR 9000 juga menerapkan standar kualitas ISO 9000 dalam proses produksi. MPR dalam industri jasa material recruitment planning atau MPR. Dengan sistem MPR, perusahaan dapat mengetahui banyaknya bahan baku atau bahan pokok yang dipergunakan untuk membuat suatu produk di masa yang akan datang dan dapat meningkatkan atau mengurangi persediaan bahan baku. Diperlakukan agar jumlah persediaan pada batas yang terkendali, tidak kekurangan maupun tidak juga berlebihan.
Berikut dengan contoh proses material requirement planning. Pada perhitungan material requirement planning untuk memproduksi UMKM keripik usus cabe babe Malang digunakan metode perhitungan lot size, yaitu perbandingan metode lot for lot dan metode EOKI. Permintaan metode perencanaan kebutuhan material ini disesuaikan dengan keadaan UMKM keripik usus cabe babe yang membutuhkan. Minimisasi adalah penggunaan inventory baik untuk inventory bahan baku maupun inventory hasil produksi. Perencanaan sumber daya perusahaan. Perencanaan sumber daya perusahaan atau EPR atau Enterprise Resource Planning dalam bahasa Inggris merupakan sistem informasi yang dirancang untuk perusahaan manufaktur atau jasa. Tujuannya adalah untuk menyatukan dan optimalkan proses bisnis terkait operasi, produksi, dan distribusi dalam perusahaan tersebut. Ada penentuan jadwal jangka pendek. Pentingnya penentuan jadwal jangka pendek. Definisi jadwal jangka pendek adalah penterjemah keputusan kapasitas, perencanaan agregat, serta jadwal induk ke dalam urutan pekerjaan dan pekerjaan tertentu atas karyawan, material dan permesinan untuk memenuhi permintaan karyawan dan peralatan tertentu dalam basis harian atau jam. Pentingnya penjadwalan jangka pendek bagi suatu perusahaan adalah untuk mengurangi alokasi tenaga operator, mesin dan peralatan produksi. Dan dari aspek lainnya, untuk lebih efisien, penjadwalan penambahan kapasitas dan fleksibilitas yang terkait, memberikan waktu pengiriman yang lebih cepat dan pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik. Keutamaan penentuan jadwal jangka pendek. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi penentuan jadwal yang baik, mengatur pekerjaan lebih efisien, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan menghindari penundaan yang tidak perlu, meningkatkan keputusan pelanggan, jadwal yang teratur dan dapat diandalkan memberikan kepastian kepada pelanggan terkait waktu penyelesaian proyek yang pada gilirannya meningkatkan keputusan mereka. Meningkatkan akuntabilitas penentuan jadwal jangka pendek, memberikan panduan yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab atas setiap tugas dan kapan harus menyelesaikannya. Permasalahan penentuan jadwal sering disebabkan karena keterbatasan kapasitas sarana dan pemasaran perusahaan. Yang kedua ada kurang sesuainya permintaan dari konsumen dengan kebutuhan. Yang ketiga ada keterbatasan persediaan bahan baku. Permasalahan penentuan jadwal jangka pendek. Perubahan prioritas seringkali perubahan kebutuhan atau prioritas yang mendadak dapat mengganggu jadwal yang telah ditentukan sehingga menyulitkan pengelolaan proyek. Keterbatasan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, atau biaya dapat mempengaruhi kemampuan untuk menyelesaikan tugas sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tanggungan tugas berlebihan. Ketika seseorang memiliki terlalu banyak tugas dalam jangka waktu yang sama, jadwal dapat terganggu dan kualitas pekerjaan bisa menurun. Yang keempat ada penetapan ketentuan teknis dalam perbuatan barang yang belum maksimal. Yang kelima ada order yang mengganggu jadwal order lain, serta kenaikan biaya produksi atau biaya tenaga kerja. Yang selanjutnya ada operasi ramping just in time. Yang pertama ada pengertian just in time atau JIT, yang kedua ada manfaat just in time JIT. Nah, pengertian just in time atau JIT. Just in time adalah sistem pengelolaan produksi yang berfokus pada tujuan menghasilkan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan tanpa menyimpan stok berlebih. Pendekatan JIT mengurangi persediaan dan meningkatkan efisiensi produk dengan menyuplai bahan baku tepat waktu ke lini produksi untuk memenuhi permintaan, sehingga pemborosan dan biaya penyimpanan mengurang. Manfaat just in time. JIT bukan hanya sekedar metode pengendalian persediaan, tetapi juga merupakan sistem produksi
yang lebih berkaitan dengan semua fungsi dan aktivitas. Manfaat JIT antara lain yang pertama ada mengurangi ruangan gudang untuk menyimpan barang. Yang kedua ada mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi. Yang ketiga ada mengurangi pemborosan barang rusak dan cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Yang keempat ada penggunaan mesin dan fasilitas secara baik. Yang kelima ada menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok. Yang keenam ada layout pabrik yang lebih baik. Dan yang terakhir ada pengendalian kualitas dalam proses.